Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Fatiha. Anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Thumma ila arwah al-ulama al-amin wal irsyad as-salihin. ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا والزارعين الخير في هذا المجلس أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وإلى هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم فاتحة إلى مؤلف الكتاب الذي علمناه وتعلمناه صاحب كتاب تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس الشيخ ابن عطية السكندري. أن الله ينفعني بركة علومه في الدارين لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal ittifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalatil khair ibtigha wa jallahi ta'ala marbatihi wa qurbi wa sabi subhanahu wa ta'ala. Hadratul mukarramin wal muhtaramin jamaah majlis tarmah hikmah yang Allah muliakan. Alhamdulillah malam ini kita kembali hadir bersilaturahmi, bertatap muka dan juga bertaklim tadarus dalam rangka meningkatkan kualitas wawasan keilmuan kita supaya ibadah kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah catat ini sebagai amal saleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, masih berkaitan dengan bulan Rajab, bulannya kita beristighfar dan itu disebabkan karena maksiat-maksiat kita. Nah, kemarin sudah disampaikan tentang maksiat-maksiat batin, ya, dan juga ada juga maksiat-maksiat anggota tubuh dari 7 anggota tubuh kita. Apa aja? Mata, mulut, telinga, hidung enggak kali ya? Ya, tangan, kaki, perut dan bawah perut, kemaluan. Nah, ini 7 anggota tubuh kita yang memang berpotensi untuk menambah maksiat terus-menerus setiap hari. Ya, kita sudah sama-sama tahu lah ya. Kalau mata maksiatnya ini, kuping maksiatnya begitu, mulut begini, tangan, kaki, perut dan semuanya sudah kebayang oleh kita. Jadi sering maksiat itu. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa maksiat itu terjadi? Ini nasihat buat kita semua, buat renungan kita semua. Mengapa maksiat itu bisa terjadi dalam diri kita? Nah, ini dalam kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari yang mengarang kitab Al-Hikam menampilkan sebuah makalah tentang qala radhiyallahu anhu sababul maksiyah, sebab-sebabnya maksiat terjadi. Jadi yang tadi itu
Yang kemarin kan ada maksiat batin ya, bagaimana kita ragu kepada Allah dan juga sifat-sifatnya, kemudian merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala dan selain sebagainya. Itu semua terjadi hakikatnya innama asallaha man lam ya'rif iqabah. Ya. Sesungguhnya hanya orang bermaksiat kepada Allah itu sebabnya hanya secara umumnya, secara globalnya adalah hanya karena ia tidak mengetahui benar-benar siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beriman ya, kemudian mengakui Allah Tuhan, mengakui adanya surga neraka, mengakui bahwa yang beramal soleh dapat pahala, yang beramal buruk dapat dosa. Tapi kenapa kita masih sering bermaksiat? Nah, di situ disebutkan innama asallaha man lam ya'rif iqabah. Orang yang kita semua ini kadang-kadang bermaksiat karena kita tidak mengetahui hakikat siksanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita masih tetap melaksanakan maksiat dengan kemarin tuh tetap berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun memang itu manusiawi, tapi kita kudu tahu bahwa secara umum inilah yang menyebabkan kita bermaksiat ya. Sebagaimana wa innama taraka ta'atallahi man lam ya'rif thawabah. Sebagaimana orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah itu karena dia belum tahu betapa besar pahala amal soleh itu, gitu kira-kira. Jadi ini renungan kita ya. Boleh jadi ketika kita bermaksiat kita sedikit meremehkan siksanya Allah. Suka gitu nggak pakai kira? Allah Maha Pengampun, gitu ya. Kadang-kadang seperti itu dibisikin oleh setan tuh, dan itulah tugasnya setan. Ya, tenang, Allah Maha Pengampun. Tapi kita enak-enak mana? Itu kemarin yang merupakan maksiat batin itu, ya. Sebagaimana orang yang meninggalkan ketaatan karena dia belum tahu betapa Allah mencintai orang yang beramal soleh, betapa Allah menyiapkan pahala-pahala yang berlimpah ruah, gitu ya, karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau ittala'u ala azabin nar lama ghafalu walau ittala'u ala ma a'addallahu li ahli jannah lama tarakuha tarfata 'ainin. Nah, selanjutnya saya mengatakan andaikan mereka mengetahui dan dibentangkan kepada mereka azabun nar, betapa dahsyatnya siksa api neraka, lama ghafalu, maka mereka tidak akan bermaksiat. Mereka tidak akan lalai, ya kan? Itu benar Pak. Kadang-kadang coba tanya dalam hati dah. Kadang-kadang kita lagi bermaksiat itu ya lupa udah, ya kan? Lupa udah bahwa semua yang kita maksiati itu pasti ada dosa yang udah disiapin ganjaran balasan siksaan, kan gitu tuh. Makanya ini pas baca nih, ya Allah, iya juga ya. Maka lalu bertanya dalam hati, kalau begitu iman kita kemana ya? Maka kata Rasulullah, tidaklah beriman seorang mukmin ketika dia mencuri. Ketika dia mencuri, imannya hilang tuh. Ketika dia berzina, imannya hilang. Iya, coba bayangin, iya juga ya Allah. Ketika kita berdosa tuh kemana itu iman kita? Makanya itu yang dikhawatirkan ketika mencoba-coba sebuah dosa, tahu-tahu pas lagi nyobain mati, wah udah. Itu coba deh Pak, itu jadi rem tuh. Mau maksiat, mau nyoba-nyoba kan kadang-kadang kita nih manusia ya. Kadang-kadang kepengen nyoba sesuatu yang belum pernah kita laksanain. Tapi direm memang tadi tuh. Ntar pas lagi nyoba mati. Waduh, kadang-kadang. Wah, habis sudah. Ya, jadi
andaikan semua mereka tahu dan diperlihatkan betapa dahsyatnya azab neraka, maka mereka tidak akan melakukan maksiat. Sebagaimana andaikan mereka tahu diperlihatkan kepada mereka betapa nikmatnya surga yang telah persiapkan untuk orang beriman, maka mereka sedikit pun tidak akan meninggalkan ketaatan. Allah seimbang nih berarti ini ya, Allah seimbang nih. Jadi orang berbuat maksiat karena kurang menyadari betapa Allah siksanya sangat dahsyat. Andaikan diperlihatkan pada mereka, pasti mereka akan. Sebaliknya orang-orang yang meninggalkan ketaatan itu karena mereka juga menyadari betapa besarnya pahala yang Allah siapkan buat kita. Andaikan dibentangkan nikmat akhirat, nikmat surga, maka semua berbondong-penuh ini, penuh. Agak ada kriminal. Ya. Musolanya penuh semuanya. Sholat semuanya buat. Ya. Seperti itu kira-kira. Nah, kemudian ini poin pertama. Poin pertama bahwa sebab semua aset sebenarnya seperti itu. Ya. Dan kita seringkali tidak menyadarinya. Nah, kemudian berikutnya yang bagus juga kita baca adalah tentang sidqut taubah. Terus kalau kita sudah merasa tadi, maka salah satu jalannya adalah dengan istighfar dan taubat. Sebagaimana kita di bulan Rajab sekarang nih, bulan istighfar, bulan taubat. Ustaz, kita udah istighfar, kita udah bertaubat, tapi apakah taubat istighfar saya udah benar? Kita ada pertanyaan gitu, kita buat pertanyaan gitu. Ya Allah, kira-kira taubat saya udah benar belum ya? Udah diterima belum ya? Nah, nih Syekh bin Athaillah mengatakan sidqut taubah, tanda bahwa taubat yang tulus adalah nih, idza saqulat 'alaika ta'atu wal ibadatu wa lam tajid laha halawatan fi qalbika wa takhiffu 'alaikal ma'siyatu wa tajidu laha halawatan fa'lam annaka lam tasduq fi taubatik. Kata beliau, seandainya engkau merasa berat, idza saqulat 'alaika at-ta'ah wal ibadah, seandainya engkau merasa berat untuk melaksanakan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu, berat, mau taat berat, mau ibadah berat. Lagi-lagi ini kadang bahkan mungkin sering kita rasakan itu. Atau ibadah, walam tajid laha halawatan fi qalbi, tapi enggak menikmati ibadah itu. Kita sholat, ya kosong aja begitu. Pernah gitu ya? Pernah, sering. Baca Quran, ya lewat aja. Ngaji ya lewat aja. Pokoknya dilaksanakan ibadah tapi enggak merasakan kenikmatan ibadah. Wa takhifu 'alaikal ma'siyah, dan sebaliknya terasa enteng kalau berbuat maksiat. Tadi kan ibadah taat berat, kalaupun melaksanakan nggak ada rasa nikmatnya, kosong gitu. Tapi sebaliknya kalau maksiat, wah cepat, bahkan watajilah dan menikmati maksiat itu. Aduh, ini kita kesinggung semua nih. Fa'lam, maka ketahuilah wahai saudaraku, annaka lam tasduq fi taubatik. Kalau seperti itu tandanya berat ibadah, berat taat. Kalaupun ibadah tidak menikmati, sebaliknya enteng berbuat maksiat, bahkan menikmati maksiat, ketahuilah bahwa saat itu taubatmu belum murni, taubatmu belum tulus, dan taubatmu belum sesungguhnya. Masih apa? Masih kalau kata ini tobat sambal ya. Sambal. Tapi saya bilang tobat sambal masih bagus. Pernah tobat gitu maksudnya. Tobat, maksudnya tobat lagi, tobat terus. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Tapi apakah selamanya mau begitu? Kan enggak. Maka ketika kita bisa menikmati ibadah, insya Allah tandanya Allah sudah terima taubat kita. Ya, kemudian kalau mau buat maksiat mikir tadi, kalau maksiat ini gimana nih? Kalau pas sekali nyoba, taunya mati kan gitu. Kacau dah gitu. Fa innahu law sahal aslu la sahal far'u. Karena
kalau taubatnya udah benar, maka ibadah-ibadah yang lain juga benar gitu kira-kira. Nah ini sekali lagi renungan buat kita semua nih. Maka ketika ibadah taubatmu sudah benar, ya pucuknya udah benar, taubatnya benar, maka kesononya benar tuh, ibadah-ibadahnya benar tuh, terasa nikmat tadi, ya. Laitaka, nah, sekarang digambarkan sekarang bagaimana rasanya hubungan kita dengan Allah ketika taubat. Lau ata'ta maulaka kama yuti'uka abduka fa innaka tuhibbuhu nahidhan fi khidmatika daiman. Bayangkan, kata Imam Sayyidina Abdullah, andaikan engkau punya pegawai, ya, engkau punya pegawai, kemudian pegawaimu mentaati semua perintah engkau, bahkan semangat disuruh tolong duit, semangat, apa yang ada dalam hati kita? Tuhibbuhu nahidhan, maka engkau akan mencintai pegawaimu, akan menyukai pegawaimu karena dia semangat menjalankan perintah-perintah kita sebagai bosnya. Ya. Maka wa anta tuhibbu ta'a wa tatlubu an tafruga minha musliman ka'annaka tanfiru. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diperintahkan cepat dilaksanakan dengan sempurna, baik, semua sempurna dan lengkap, maka Allah pun akan mencintai kita gitu. Nah, itu bagian dari taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari masing-masing kita. Udah sekarang mah enggak usah nilai orang gitu ya. Sekarang saya sampaikan, jangan nilai ibadah orang, udah nilai ibadah masing-masing aja. Bahkan ketika kita ibadah melihat orang yang paling tinggi ibadahnya, kita contoh tuh dia tuh. Jangan ke bawah melihatnya, masih mending gua mah sholat 5 waktu, mentiga gitu kan. Kalau begitu ya selamanya kita nggak ada peningkatan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ingat, ketika kita punya pegawai dan dia semangat melaksanakan perintah kita, dijalankan jujur segala macamnya, maka kesenang kita. Demikian pula Subhanahu wa taala. Ya, bahkan senangnya Allah kepada kita itu lebih senang daripada kita kepada pegawai kita. Sesenang-senangnya kita kepada bawahan kita, gaji dia paling ya semampu kita gitu. Tapi Allah menggaji kita, kalau dihitung dengan gaji ya, kalau diibaratkan gaji itu lebih dari yang kita harapkan. Ya, bahkan kita belum minta lo udah kasih kan gitu. Kira-kira. Jadi itu yang kedua tuh, bahwa kita bisa menilai betapa kita bisa melihat sendiri bagaimana kualitas taubat kita kepada Subhanahu wa taala. Nah, ini di bulan Rajab maka kita perbaiki semuanya agar benar-benar minimal yang kita ngaji sekarang ini ada remnya. Kalau mau maksiat, ingat siksa neraka. Ya, kalau kita lemes taat, jangan-jangan tobat gua sambal gitu kira-kira. Nah ya. Yang terakhir ada yang penting, idza sahibta abna'ad dunya jazabuka ilaiha wa idza sahibta abna'al akhirah jazabuka ilallah. Nah, maka supaya kita tadi bisa mengontrol maksiat, supaya kita juga bisa mengetahui kualitas taubat kita, maka sahibta abna'ad dunya jazabuka, maka perhatikanlah, andaikan engkau bergaul dengan orang-orang ahli dunia yang lupa akhirat, maka engkau akan digiring untuk selalu memikirkan dan mementingkan dunia dan di saat yang sama melupakan akhirat. Sebaliknya, kalau kita sering bergaul dengan orang-orang yang mementingkan akhirat, maka engkau akan digiring mengenai akhirat dan dengan sendirinya dunia akan diikuti. Itu kebalikannya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang ahli dunia, mentingin dunia, akhirat dilupain, ya, maka kita akan digiring untuk cinta dunia berlebihan dan melupakan akhirat. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang cinta akhirat, ayo hidup ini ada akhirnya, maka kita akan digiring ke arah akhirat, dan di saat yang sama ketika kita mencintai dunia akhirat, dunia ngikutin. Itu bedanya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah bersabda,
yuhsyarul mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum liman yukhalil. Maka dengan demikian nanti di akhirat manusia akan dibangkitkan sesuai dengan agama yang dia pergauli, sesuai dengan agama teman-temannya lagi. Artinya kalau dia banyak bergaul dengan orang-orang soleh, maka insya Allah nanti dibangkitkannya bersama orang-orang yang soleh. Kalau sebaliknya bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh, ya, maka dibangkitkan pun dengan mereka-mereka itu. Maka apa kata Rasulullah? Fal yanzur ahadukum liman yukhal. Maka pilih-pilih, lihat engkau bergaul dengan siapa. Bukan nggak boleh bergaul, bukan. Tapi kalaupun sama orang yang dunia tadi, ya seperlunya aja. Jangan sampai kita menghamba banget sama dunia, akhirnya nanti kerepotan sendiri gitu. Ya. Maka pilihlah teman-temanmu yang kau pergauli, karena secara psikologis Pak, kalau kita bergaul sama yang seperti ini maka akan ke bawah. Ingat nggak? Karena ada pepatah, orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi akan ke bawah wangi. Orang yang bergaul dengan tukang pandai besi akan ke bawah cemong, kan gitu kira-kira. Jadi teman-teman itu mempengaruhi. Nah, gitu ya. Maka pilihlah, kata Rasulullah, pilihlah dengan siapa engkau bergaul. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah, sebagaimana kama takhtal nafsika al-ma'akil at-thayyibah allati la darara fiha, sebagaimana engkau memilih makanan yang baik buatmu dan tidak membahayakan buatmu. Gitu kira-kira. Kan kita kalau makan milih-milih kan. Wah, ini enggak nih, asam urat nih. Nah, kan tinggalin. Wah, ini nih enggak. Wah, ini aja nih aman nih. Kan gitu. Kita pilih-pilih yang tidak membahayakan dan menyenangkan buat kita. Sebagaimana demikian pula ketika kita memilih istri. Ya dari sekian perempuan yang kita deketin, yang kita pilih yang paling baik menurut kita, yang kita nikahi. Seperti itulah kira-kira memilih teman agar nantinya kita benar-benar diarahkan untuk ke arah surga tadi. Maka terakhir, wa kadzalika la tuwadid illa man yu'arrifuka at-tariqa ila Allah subhanahu. Makanya jangan terlalu bergaul dalam, terlalu mencintai orang-orang kecuali kepada orang-orang yang akan mengantarkan engkau ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar bersama ahli-ahli orang-orang yang saleh. Nah, udah nih 3 nih yang kita bawa ya. Jadi pertama, sebabnya maksiat, kesimpulannya sebabnya maksiat adalah karena kita tidak sadar betapa siksa Allah maha dahsyat. Ya, andaikan dikabar dibentangkan ilmu pengetahuan atau dikasih tahulah kabar tentang neraka jahanam, maka enggak akan maksiat kita. Sebaliknya, kita malas atau meninggalkan ketaatan karena kita kurang menyadari betapa Allah karunia dan pahalanya besar sekali buat ibadah kita. Andaikan Allah bentangkan kepada kita depan mata kita tuh nikmat surga, maka semua pasti akan berbondong-bondong ibadah. Berikutnya, sebabnya tanda bahwa taubat kita belum sempurna, belum tulus adalah kalau terasa berat untuk ibadah, dan kalaupun ibadah tidak menikmati ibadah tersebut. Sebaliknya, kalau maksiat cepat, ringan dan menikmati maksiat, itu tandanya taubat kita belum diterima atau belum tulus lah, belum murni. Nah, terakhir, oleh karena itu supaya bisa meninggalkan maksiat dan supaya bisa meningkatkan ibadah, maka bergaulah dengan ahli-ahli yang soleh, orang-orang yang soleh, ya, supaya nantinya kita dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh akhirat. Mudah-mudahan ini nih yang sedikit ini semakin menambah bahwa ini bulan Rajab sebentar lagi akan meninggalkan kita dan akan masuk kepada bulan Sya'ban, peningkatan ibadah gitu ya. Nah, bulan Ramadan, maka itulah saatnya kita meraih semua kemuliaan di bulan Ramadan. Ingat, Allah menyiapkan pahala yang luar biasa banyak bagi hamba-hambanya yang melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah sampaikan dan panjangkan umur kita supaya bisa hadir dan beribadah di bulan Ramadan. Baik, sampai sini ada mau tanya dulu? Insyaallah sudah mafhum ya. Jadi ini semuanya renungan buat kita semua tanpa terkecuali saya juga demikian. Dan memang saya sekarang ini lagi posisi seneng kayak gini-gini nih.
maksudnya udah senang, udah ke dalam hati, udahlah kita udah ujung masa hidup Pak. Jadi terus sampai kita perbaiki supaya lebih benar-benar merasa Allah maha sayang kepada kita, dan insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayh. Allahumma ij'al jam'an hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la tad'an lahum ma fina wa la hawalaina wa la mimman yasma'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.